Waalaikumsalam. Tuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi Pagi. juga Ibu. Gimana puasanya lancar? Ada yang udah bolong? Alhamdulillah bolongna maghrib Bu. Bolongnya maghrib. Oke. Biasa kalau perempuan gak usah ditanya ya, pasti berbeda gitu. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertama kalinya kita akan belajar tentang psikologi konseling ya. Sebelumnya kita sudah intro gitu, udah perkenalan apa itu psikologi konseling. Di mata kuliah psikologi konseling untuk pembahasan pertama kita akan lihat dulu dari pengertian psikologi konseling. Nah, karena kita berada di ranah konseling, tentunya kita harus tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan konseling, termasuk salah satunya psikologi dalam konseling gitu. Jadi psikologi konseling itu artinya kita belajar tentang konseling tapi berdasarkan psikologisnya. Karena tidak mungkin dipisahkan antara sesi konseling dengan psikologis yang ada pada klien, pada konselor, dan pola-pola yang terjadi dalam interaksinya gitu. Oke, kita lihat dulu pengertian menurut bahasa apa itu psikologi, apa itu konseling. Untuk mengingatkan ya, nah psikologi itu berasal dari kata Yunani yaitu psycho atau jiwa atau logos ya yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi psikologi itu menurut istilah bisa dikatakan ilmu yang mempelajari tentang psikis atau perilaku manusia dan interaksinya dengan lingkungan terkait berbagai aspek gitu. Ada aspek dari kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Nah, jadi psikologi itu kalau misalnya simpelnya berarti ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia. Itu cukup ya menggambarkan psikologi gitu. Nah, sedangkan konseling menurut bahasa itu adalah konsilium. Nah, yang kemarin ya, yang sebelumnya sudah kita bahas, konsilium itu artinya dari bahasa Latinnya yang berarti dengan atau bersama atau bisa kita sebut dengan duduk bersama gitu atau bisa juga dengan saling bertukar pikiran. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat dari bahasa Inggris itu memang counsel. Counsel itu artinya memberi nasihat, memberi anjuran atau penyuluhan gitu. Jadi ada menurut bahasa Latin dan ada yang bahasa Inggris gitu. Nah, istilahnya berarti konseling itu merujuk pada pertemuan tatap muka antara dua orang atau lebih gitu, di mana ada konselor yang memberikan bantuan atau nasihat dan nantinya di dalamnya itu ada saling bertukar pikiran gitu untuk memecahkan masalah. Nah, jadi psikologi konseling bisa kita simpulkan itu adalah studi ilmiah mengenai aspek-aspek psikis yang terlibat dalam proses konseling, yaitu aspek psikis pada konselor, terus pada klien, dan interaksinya antara konselor dan klien. Jadi simpelnya, itu psikologi konseling itu mempelajari tentang kondisi psikis dari klien, kondisi psikis dari konselor, dan pola-pola interaksi yang ada di dalamnya gitu ya. Itu simpelnya psikologi konseling. Nah, hakikat psikologi konseling, jika kita lihat dari tujuannya, itu rumusan tujuan konseling merupakan pernyataan yang menggambarkan segi psikologis perilaku dalam diri klien. Jadi awalnya itu memang membahas tentang mempelajari tentang psikologi dari klien gitu. Tapi tidak hanya di sini tidak hanya mempelajari kliennya aja, tapi mempelajari kita sebagai calon konselor gitu. Kemudian dilihat dari prosesnya, dan seluruh kegiatan konseling itu adalah sifatnya psikologis. Jadi di dalam proses konseling itu merupakan sama dengan proses psikologis gitu. Pasti sangat erat kaitannya dengan psikologis. Nah, ketika dilihat dari teori atau konsep, itu konseling bertolak ukur gitu dari teori-teori atau konsep-konsep psikologis. Jadi konseling itu apa namanya?
bertolak ukur. Jadi tolak ukur dari konseling itu adalah sisi atau teori-teori atau konsep-konsep dari psikologis gitu. Kemudian kita lihat dari riset, katanya hampir semua penelitian di bidang psikologi konseling itu mempunyai singgungan dengan penelitian bidang psikologi. Jadi ketika kita belajar tentang psikologi konseling, pasti akan membahas tentang psikologi di dalamnya gitu. Psikologi dalam konseling seperti itu. Nah, psikologi konseling itu mempelajari tentang psikis dan perilaku. Nah, dari perilaku kliennya, apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari gitu. Dari keadaan emosi klien, terus penampilan, pola pikir kliennya, terus keterbukaan dari seorang klien gitu ketika sesi konseling, kemudian cara komunikasinya, kemudian motivasi untuk berubahnya. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari perilaku seorang konselornya seperti apa gitu di dalam mempelajari psikologi konseling. Kita bisa melihat cara konselor dalam penerimaan klien, terus penampilan seorang konselor gitu, terus cara komunikasi, terus bahasa verbal dan nonverbalnya, kemudian empatinya, kemudian cara mengarahkan kliennya seperti apa gitu. Itu yang dipelajari dari psikologi konseling dari psikis dan perilaku klien dan konselor ya. Nah, ini ada asumsi-asumsi konseling. Jadi konselor itu di sini harus bisa memahami asumsi dari sebuah proses konseling gitu. Nah, pertama klien itu tidak dianggap sakit atau ya sakit mental gitu, tapi memiliki kemampuan untuk memilih tujuan, membuat keputusan dan menerima tanggung jawab. Jadi ketika misalkan kita sebagai konselor nih, ada konseli datang ke kita. Nah, kita jangan beranggapan bahwa oh si dia teh si klien itu teh datang ke kita teh berarti kayaknya punya masalah atau orang yang sakit mentalnya. Nah, kita jangan menjudge seperti itu karena orang yang datang ke kita itu bukan hanya orang yang sakit mental gitu. Justru mereka sadar gitu. Mereka sadar mereka mempunyai masalah dan itu memang harus diselesaikan gitu. Makanya mereka datang ke kita. Jadi kita jangan beranggapan bahwa klien itu orang yang sakit mental gitu ibaratnya. Kalau misalnya kita jadi konselor ya. Nah, yang kedua, itu konseling difokuskan pada saat ini yang akan datang, bukan pada masa lalu. Jadi, nanti fokus dari sesi konseling itu, kita melihat masa lalu itu sebagai pengetahuan gitu tentang misalkan bagaimana pola asuh, bagaimana masalah itu terjadi, mungkin karena adanya pola asuh yang kurang tepat misalnya, seperti itu. Jadi bukan berarti mengorek-ngorek masa lalu gitu. Tapi nanti fokusnya hanya pada saat ini dan setelah sesi konselingnya atau yang akan datangnya gitu. Jadi nggak membahas tentang masa lalu yang lebih kompleks misalkan atau merubah masa lalu seperti itu. Masa lalu hanya cukup sebagai pengetahuan misalkan melihat pola di mana yang salahnya seperti itu. Oke, kemudian konselor bukan pemegang otoritas, tapi sebagai partner klien dalam membahas dan merumuskan tujuan konseling. Nah, jadi ibaratnya ya klien itu bukan orang yang kamu harus gini, kamu harus gitu gitu. Oh, kamu tuh kayaknya punya masalah ini karena ini. Jadi kamu harus gini. Nah, itu nggak boleh ya, harus dihindari gitu. Karena dalam sesi konseling itu orang yang mempunyai keputusan itu klien gitu. Kita hanya mengarahkan, kita hanya sebagai partner gitu untuk membahas atau merumuskan tujuan konseling ini. Jadi tetap keputusan itu ada di tangan klien. Kita hanya misalkan mengarahkan kalau misalnya kamu pilih jalan A, misalkan konsekuensi yang mungkin akan kamu ambil itu A misalkan. Nah, ketika B, kamu milih B, itu konsekuensinya kemungkinan seperti ini gitu. Silahkan tinggal pilih saja gitu, kamu mau yang mana. Nah, itu seorang konselor gitu. Bukan pemegang otoritas yang harus pilih A, harus pilih B gitu. Oke, lanjut. Konselor memiliki nilai, perasaan, dan standar untuk dirinya. Jadi, ia secara normal tidak netral. Oleh sebab itu, nilai, perasaan, dan standar itu dikomunikasikan kepada klien. Nah, ini maksudnya apa? Nah,
kita kan manusia ya, kita misalkan sebagai konselor, kita manusia, otomatis kita punya perasaan gitu, bukan robot yang ibaratnya nggak punya perasaan atau robot yang tidak punya emosi, tidak punya pendapat gitu. Tapi kita sebagai manusia, ibaratnya kita punya nilai, punya keyakinan, punya perasaan, terus punya standar lah gitu yang membentuk kepribadian kita. Jadi ketika misalkan ada klien yang datang ke kita, itu eh, tidak dipungkiri kita punya pendapat sendiri gitu, punya nilai sendiri, punya pandangan sendiri, tapi kita harus kita punya nilai-nilai konselor, misalkan nilai-nilai sebagai konselor atau standar eh, nasional sebagai seorang konselor itu harus apa gitu, harus mempunyai kerahasiaan kan, harus apa, punya kejujuran, punya empati, punya integritas lah gitu sebagai seorang profesional. Jadi ibaratnya nanti nilai perasaan dan standar itu dikomunikasikan kepada klien. Maksudnya kita sampaikan gitu bahwa memang kita juga punya pendapat, tapi pendapat yang saya katakan di sini itu berdasarkan ibaratnya berdasarkan nilai-nilai yang ada pada diri seorang konselor. Misalkan jujur, jujurnya tuh memang yang saya rasakan seperti ini mungkin, tapi misalkan dalam hal baiknya tidak menutup kemungkinan eh, itu pendapatnya menurut kamu itu benar gitu. Ibaratnya seperti itu. Itu dalam kejujurannya. Jadi ibaratnya konselor nanti harus mempunyai standar moral dan profesional gitu untuk membimbing, karena yaitu kita tidak bisa netral karena kita sebagai manusia punya perasaan, punya pendapat gitu. Tapi ketika kita jadi konselor itu kita harus netral gitu. Eh, jangan hanya pendapat kita, tapi kita harus melihat pendapat klien gitu. Kemudian hakikat klien adalah fitrah. Ini dulu ya. Konselor memfokuskan pada perubahan tingkah laku klien, bukan hanya pada membuat klien sadar gitu, tapi tindakan. Jadi bukan hanya fokus pada menyadarkan diri seorang klien, tapi perubahan tingkah laku dari klien itu sendiri gitu. Jadi fokusnya bukan hanya membuat sadar ya, tapi membuat klien mempunyai action gitu, tindakan untuk berubah gitu. Next, hakikat klien adalah fitrah. Dengan optimis, konselor hanya dapat melaksanakan konseling agar klien merasa nyaman. Nah, jadi ibaratnya dalam proses konseling itu kita harus optimis gitu, bahwa ya klien itu memang intinya pengen dibuat nyaman gitu, nyaman untuk bercerita, nyaman untuk terbuka gitu. Oke, yang terakhir klien ada kalanya itu tidak memahami dirinya berbuat salah. Jadi tengah rasa lah ya, ibaratnya ini klien tidak memahami dirinya itu berbuat salah. Nah, jika kesalahan karena faktor internal dalam diri ya, internal itu, maka dikatakan salah. Jika karena faktor eksternal, dianggap kesalahan itu bukan sumber dari dirinya gitu. Jadi kita jangan menjustifikasi, kayaknya kalau misalnya kita lihat permasalahannya itu dari internal, berarti memang itu salah dari klien itu. Kalau misalnya sumber masalahnya dari eksternal, kemungkinan ya yang dianggap sumber masalahnya itu bukan dari diri kliennya gitu, tapi dari lingkungannya, dari orang lain gitu. Oke, nah ini perbedaan psikoterapi, konseling, dan praktek normal. Ini bisa dibaca aja ya sebenarnya kenapa ini ditulisnya paranormal, bukan karena bukan psikoterapi, bukan psikiater, karena kan perbedaan antara psikolog, konseling atau konselor, terus paranormal misalkan psikiater itu kan udah kita bahas ya sebelumnya perbedaan-perbedaannya. Karena di sini mungkin yang berhubungan dengan psikologis itu biasanya kadang ada dihubungkan dengan paranormal gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca aja karena misalkan, nah kalau sesi psikoterapi dan konseling itu apa namanya,
harus profesional gitu, sedangkan paranormal tidak. Terus kalau misalnya psikoterapi dan konseling itu menggunakan sistem tertentu, kayak pengamatan, wawancara, psikotes, dan teori tertentu, kalau paranormal itu tidak harus dibuktikan gitu secara ilmiah. Ibaratnya kalau psikologi sama konseling itu gak bisa tiba-tiba menjustifikasi, oh kamu punya masalah ya, oh kamu misalkan punya ini ya, ini itu ya gitu. Nah, tapi harus berdasarkan pengamatan gitu, pengamatan, wawancara, psikotes, sehingga kita bisa tahu gitu apa inti dari permasalahannya. Nggak bisa tiba-tiba tahu gitu tanpa adanya pengamatan gitu. Walaupun misalkan ada seorang konselor yang kadang atau psikolog yang terkadang mereka bisa melihat kita, misal oh kamu kayaknya lagi punya banyak masalah ya gitu. Nah itu bisa dilihat dari gesturnya, dari apa namanya gerak-gerik tubuhnya gitu. Bukan karena mereka seorang paranormal yang bisa melihat dirinya gitu tanpa adanya pengamatan gitu. Ibaratnya seperti itu kalau psikoterapi dan konseling itu berdasarkan pengamatan. Nah, terus prosesnya dilakukan dalam proses pembicaraan dan latihan tertentu dengan bimbingan profesional. Terus berdasarkan teori dan data ilmiah kalau misalnya di psikoterapi dan konseling. Kalau paranormal itu mereka hanya berdasarkan kepercayaan dan keyakinan aja gitu. Terus penyembuhannya selain dengan pembicaraan, mereka melakukan suatu ritual-ritual tertentu gitu ya. Itu beda banget psikologi, konseling, dan paranormal. Nah, di sini kita lihat hakikat dari masalah. Kenapa kita belajar tentang psikologi, konseling? Karena kita harus melihat inti nanti treatment yang akan diberikan kita sebagai seorang konselor kepada klien itu seperti apa. Nah, di sini kita otomatis akan menyelesaikan masalah gitu. Dan kita harus tahu dulu nih, hakikat masalah itu apa sih dan apa aja kira-kira faktor yang menimbulkan adanya masalah. Nah, hakikat masalah itu secara umum menunjukkan adanya kesenjangan antara keadaan sekarang, misalkan keadaan sekarang saat ini itu kan disebut pencapaian. Nah, dengan apa yang diharapkan individu atau tujuan atau lingkungannya yang ada di dalamnya terdapat hambatan untuk mencapai tujuan. Jadi ibaratnya hakikat masalah itu ketika adanya kesenjangan antara pencapaian dan harapan gitu. Atau misalkan hambatan-hambatan dalam proses mencapai tujuan. Nah, itu bisa dikatakan masalah ketika menghambat ke tujuan-tujuan kita atau misalkan harapan-harapan kita. Nah, kita lihat dari faktor penyebab timbulnya masalah. Yang pertama, masalah muncul sebagai perilaku yang tidak dikehendaki oleh individu sendiri. Jadi sebenarnya ketika misalkan ada sesuatu yang terjadi dan itu tidak kita hendaki gitu, bukan kita mau, itu bisa dikatakan masalah gitu. Padahal bisa juga tidak dikatakan masalah gitu, karena mungkin memang itu sesuatu yang ya kita tidak tahu itu dikehendaki atau enggak. Jadi ibaratnya masalah itu bisa terjadi karena ya itu adanya harapan gitu. Dan ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, itu disebut masalah gitu. Nah, yang kedua, masalah yang timbul akibat proses belajar yang salah. Kemudian yang ketiga, masalah yang muncul akibat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ini tadi ya. Kalau yang tadi yang pertama itu perilakunya tidak dikehendaki oleh itu sendiri, jadi tiba-tiba perasaan atau perilaku itu muncul, padahal kita juga nggak mau gitu. Nah itu kan jadi masalah gitu. Itu adalah merupakan suatu dari permasalahan. Nah, masalah itu ada dua. Ada masalah pribadi atau masalah emosional dan masalah non emosional. Apa itu masalah emosional? Itu masalah pribadi ya, yang yang mengganggu gitu, mengganggu ego atau mengganggu aku gitu. Nah, itu disebut masalah emosional. Dan ada masalah non emosional itu biasanya sumbernya dari kekurangan pengetahuan.
terus kurangnya pengalaman, kurangnya sumber penunjang. Misalnya kita tidak tahu gitu cara belajar yang efisien itu seperti apa, dan eh, ketika misalkan belajar kita tidak efisien, berarti ibaratnya kita merasa oh ada masalah nih, kenapa belajar kita nggak efisien gitu. Dan itu artinya bukan masalah dari emosional, tapi masalah dari non emosional. Karena apa? Karena kita tidak tahu cara belajar yang efisien itu apa, seperti apa gitu. Terus kita tidak tahu misalkan cara mengelola keuangan, tidak bisa memilih jurusan di sekolah. Nah, itu adalah masalah non emosional ya. Nah, jika masalah diberikan akan menjadi dibiarkan, sorry. Jika masalah dibiarkan itu akan menjadi sumber masalah emosional. Jadi jika misalkan ada masalah, terus misalkan tadi karena tidak bisa memilih jurusan sekolah, karena kita tidak tahu harus seperti apa caranya memilih jurusan kuliah misalkan. Nah, kalau misalnya dibiarkan itu akan menjadi frustrasi gitu. Jadi kita bingung, stres gitu, mikirin kemananya kuliah gitu, jurusan apa gitu. Nah, makanya ketika kita tidak tahu misalkan memilih jurusan apa yang tepat buat kita, ya kita harus coba konsultasi gitu sama orang tua atau sama BK di sekolah gitu. Kemudian masalah emosional itu contohnya seperti merasa rendah diri, tidak dapat menyesuaikan diri. Nah, itu masalah emosional ya, bukan masalah non emosional tadi. Nah, kemudian masalah emosional itu membutuhkan waktu untuk pemecahannya. Jadi memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan yang berhubungan dengan emosional gitu. Seperti itu. Nah, masalah berdasarkan pemenuhan kebutuhan itu ada pertama memberi dan menerima kasih sayang, terus kebebasan, bermain dan hiburan, penerimaan stimulasi, penghargaan, harapan dan tujuan hidup. Nah, ini masalah-masalah yang biasanya terjadi ya teman-teman. Eh, Misalkan masalah dari memberi dan menerima kasih sayang itu jika tidak dipenuhi, ya mereka akan merasa frustrasi. Kemudian masalah kebebasan itu mereka kalau misalnya tidak bisa diberikan kebebasan, itu mereka akan stres sendiri gitu. Nah, kemudian hiburan dan bermain. Nah, di sini bagi orang anak-anak atau misalkan anak kecil ya, bermain itu dapat meningkatkan penguasaan terhadap lingkungan, jadi meningkatkan perilaku adaptif gitu. Tapi kalau untuk orang dewasa, hiburan itu bisa meningkatkan kesehatan psikologis gitu. Kemudian penerimaan simulasi akan membawa pengalaman baru yang menyegarkan, jadi tidak bosan gitu. Kemudian penghargaan itu akan meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Harapan itu akan menambah semangat hidup, dan tujuan hidup itu akan membuat individu lebih teratur dan dalam menjalankan kehidupannya. Oke, ini sepertinya akan habis ya waktu di Zoom-nya. Oke, nah kita lihat dari masalah individu perspektif TFA. Nah, TFA itu apa?